sejumlah media Malaysia menerbitkan artikel usai Harimau Malaya ditumbangkan Timnas Indonesia U19 pada laga semifinal Piala AFF U19 2024. Malaysia harus tersungkur dari Timnas Indonesia U19 dengan skor 0-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu malam kemarin. Pada laga tersebut, gol kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Malaysia dicetak Muhammad Alfarezi Buffon pada menit ke-78 melalui tendangan keras. Terkait kekalahan tim asuhan Juan Torres Garrido tersebut, sejumlah media ternama di Malaysia ikut memberitakan. Mereka menyebut bahwa Indonesia menghancurkan mimpi untuk menjadi juara. Impian skuad nasional U19 untuk mempertahankan trofi kejuaraan ASEAN U19 2024 pupus ketika kalah 1-0 dari Indonesia di babak semifinal baru-baru ini, tulis artikel Beharian. Sementara itu, My Metro mengulas bahwa Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri memang layak menang pada laga ini. Pujian juga perlu diberikan kepada anak asuh Indra Syafri yang menampilkan permainan meyakinkan lewat serangan terus-menerus dari sisi kanan dan kiri, hingga membuat pemain Harimau Muda harus bertahan agar tidak kebobolan, tulis My Metro. Kemenangan ini membuat skuad Garuda Nusantara akan bertemu Thailand pada pertandingan final di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin malam WIB. Sementara Harimau Malaya yang edisi sebelumnya keluar sebagai juara bakal menghadapi Australia pada laga perebutan tempat ketiga Piala AFF U19. Timnas Indonesia diketahui saat ini tengah gencar mencari pemain-pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mendongkrak performa Timnas Indonesia di kancah internasional dan untuk mewujudkan ambisi meraih gelar juara. Terbaru satu nama pemain top Eropa berposisi striker muncul dan dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Ia adalah penyerang milik Bologna FC, Sidney van Hooijdonk. Lahir di Breda, Belanda pada Februari tahun 2000, Sidney van Hooijdonk merupakan putra dari mantan pemain Timnas Belanda Pierre van Hooijdonk. Pemain yang memiliki tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola itu disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Di musim ini, Sidney van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bersama dengan Bologna, dengan koleksi 1 gol. Sidney van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama dengan Timnas Belanda usia 21, yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Sementara itu, kabar tentang naturalisasi Sidney van Hooijdonk pertama kali muncul setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat Timnas Indonesia. Ada pemain grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Dia ingin membela Indonesia, ungkapnya. Selain nama-nama top seperti Ole Romeni, Emil Audero, Pascal Struijk, hingga Kevin Dix, salah satu nama yang merujuk menjadi spekulasi adalah Sidney van Hooijdonk. Menarik menanti apakah pemain yang dimaksud Hamdan Hamedan itu Sidney van Hooijdonk atau tidak. Pemain keturunan Indonesia, Ian Maatsen, masih berpotensi untuk membela Timnas Indonesia. Usai dirinya tidak mencatatkan 1 caps pun bersama Timnas Belanda di Euro 2024. Ian Maatsen dibawa Ronald Koeman dalam skuad Belanda di Euro 2024. Namun, hingga melaju ke semifinal, pemain Aston Villa itu sama sekali tidak dimainkan usai kalah saing dengan Nathan Ake di posisi bek kiri. Dengan demikian, Ian Maatsen masih 0 caps bersama Timnas Belanda. Menurut aturan FIFA, pemain masih bisa membela timnas lain jika yang bersangkutan belum memiliki 3 caps bersama timnas senior. Kini, keputusan ada di tangan Ian Maatsen, apakah dirinya bersedia membela Timnas Indonesia atau tidak. Pemain dengan nama lengkap Ian Ethan Maatsen ini lahir di Vlaardingen, Belanda, pada 10 Maret 2002. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Justin Hubner tiba-tiba mendarat di Milan, menimbulkan pertanyaan bahwa sang bek tengah jadi pemain Timnas Indonesia terkini yang ramaikan Serie A. Masa depan pemain berusia 20 tahun ini menjadi pertanyaan.
setelah dipulangkan secara prematur oleh tim asal Jepang, Cerezo Osaka, pada bursa transfer musim panas ini. Hubner baru dipinjam oleh Cerezo pada Maret lalu, namun sudah dikembalikan dalam waktu kurang dari setengah tahun ke klub pemiliknya, Wolverhampton Wanderers. Sang bek tengah timnas Indonesia sudah kembali ke Inggris pada pekan ini, namun mendadak menciptakan kejutan pada Sabtu ini. Hubner terpantau terbang ke kota Milan, Italia, sebagaimana unggahannya di Instagram Story eksklusifnya pada Sabtu siang WIB. Sebagai catatan, sepak bola Italia kini kental dengan aroma Indonesia karena banyaknya perwakilan merah putih di Serie A. Pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, akan bermain bersama Venezia, selagi ada kemungkinan hijrah ke tim asal Turin, Torino, yang notabene-nya adalah rival Juventus, pada bursa transfer musim panas ini. Entah bersama Venezia atau Torino, Itzes berpotensi menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang tampil di Serie A. Kini, apakah Hubner akan meramaikan Serie A juga? Jawabannya nampaknya adalah tidak, karena sang bek tengah timnas Indonesia mengonfirmasi dalam unggahan berikutnya bahwa dirinya hanya berlibur di Italia. Tidak, saya tidak akan pergi ke sepak bola Italia. Hanya bersantai bersama keluarga selama beberapa hari, tukas Hubner. Untuk saat ini, masa depan Hubner masih belum diketahui. Apakah dirinya akan menjadi bagian dari Wolves di Premier League atau dipinjamkan lagi? Nama Daan Rots mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Romeni, yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Romeni, Daan Rots merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Rots telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Tae-yong, lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, perang, bahkan hingga playmaker. Belakangan, nama Daan Rots makin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain, yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Rots disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ole Romeni batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Rots bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan Teranyer di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bahdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Rots juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bahdim tersebut. Nah, mungkinkan itu sebagai pertanda Daan Rots bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Baru-baru ini, berita mengenai naturalisasi 3 pemain keturunan menjadi sorotan utama. Ketiganya, termasuk bek tengah bernilai 200 miliar, telah menyatakan kesiapannya untuk memperkuat skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini menjadi langkah signifikan bagi pengembangan sepak bola Indonesia yang terus berusaha meningkatkan daya saingnya di level internasional. Salah satu dari ketiga pemain tersebut adalah Mace Hilgers, bek tengah berbakat ini yang juga memiliki keturunan Indonesia dari Manado, pernah menolak naturalisasi sebelumnya karena berharap dapat memperkuat timnas Belanda. Namun, dengan karir internasionalnya yang belum berkembang sebagaimana yang diharapkan, Mace Hilgers kini menarik perhatian PSSI sekali lagi. Hal tersebut memperlihatkan komitmen PSSI dalam membangun tim yang solid untuk menghadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kompetisi-kompetisi internasional lainnya. Keputusan untuk menaturalisasi pemain-pemain berkualitas seperti Hilgers merupakan strategi yang cerdas dalam mengisi kekosongan di lini belakang timnas Indonesia. Dengan reputasi dan kualitas yang dimiliki,
Mereka tidak hanya akan membantu meningkatkan daya saing tim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda pemain Indonesia untuk mengejar mimpi mereka di lapangan hijau.